Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi nikmat sehat iman dan Islam sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Tidak lupa pula salawat serta salam kita selalu sanjungan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di mahkamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan bersama-sama saling mengingatkan, yaitu berkaitan dengan ziswah, yaitu yang kita ketahui tentang zakat, infak, sodako, wakaf dan hizbah. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, langsung saja bersama-sama kita bahas mengenai topik yang pertama, yaitu berkaitan dengan zakat. Secara bahasa, zakat itu merupakan suci, bersih, bertumbuh, kembang, dan baik. Menurut secara etimologi, yang artinya suatu yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas hak Allah kepada seorang mustahik dengan tata cara tertentu. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Yang mana kita ketahui bahwa zakat fitrah yaitu dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. Kemudian yang kedua zakat mal dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat fitrah dikeluarkan setelah awal bulan Ramadan sampai hingga sebelum menjelang sholat Idul Fitri, dan lebih baik apabila dilakukan setelah akhir Ramadan. Yang kedua yaitu mengenai zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan tidak menentu harinya sesuai dengan ketentuan nisab dan haulnya. Misalnya contohnya zakat pertanian, zakat dagangan, dan zakat emas dan lain sebagainya. Seperti contoh zakat pertanian, seorang petani wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 10% apabila dalam pengairannya mulai tak ada hujan. Kemudian sebesar 5% apabila dalam pengairannya menggunakan irigasi. Dan selanjutnya contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan perdagangan. Seorang yang sudah mencapai nisab dan haul dengan batas 1 tahun, seorang pedagang wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian syarat-syarat atau seorang muzaki yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang dimana di sini seorang yang baik kecil, anak kecil maupun anak-anak dan sehat akal atau bisa dikatakan mubalik. Kemudian orang yang wajib zakat yaitu dalam sebuah hadis yang berbunyi tidak ada kewajiban zakat kecuali bagi mereka yang berlebihan harta. Yang pertama yaitu Islam, yaitu baik anak-anak maupun orang dewasa dan berakal sehat. Kemudian yang kedua yaitu merdeka dengan artian tidak terikat oleh suatu apapun dan bisa menjalankan syariat Islam. Yang ketiga yaitu mempunyai salah satu nisab untuk mengeluarkan hartanya dan batas haul. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai orang yang berhak atau seorang mustahik memiliki yang kita ketahui yaitu 8 asnaf. Yang pertama fakir. Fakir ini berarti orang yang tidak bekerja dan tidak berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, miskin orang yang bekerja dan mempunyai kebutuhan tetapi pas-pasan atau bahkan tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu amil, orang yang mengumpulkan zakat. Yang keempat, seorang mu'alaf. Yang kelima yaitu rokib, yang berarti hamba saya. Yang keenam yaitu gharim, ya berarti tidak mampu dalam membayar suatu hutangnya. Ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti saat berperang ataupun lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya aspek bidang pengembangan pendistribusian zakat. Yang pertama yaitu aspek bidang agamaan, yang kedua aspek bidang sosial, yang ketiga aspek bidang ekonomi, yang keempat aspek bidang pendidikan, dan yang kelima aspek bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya peran penting zakat. Yang pertama yaitu sebagai instrumen untuk meredistribusi kesejahteraan dan kemaslahatan. Kemudian yang kedua untuk melawan adanya kemiskinan. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat yaitu untuk solidaritas dan Baiklah, selanjutnya aspek bidang pengembangan pendistribusian zakat. Yang pertama yaitu ada aspek bidang agamaan, yang kedua aspek bidang sosial, yang ketiga aspek bidang ekonomi, keempat aspek bidang pendidikan, dan yang kelima aspek bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya adapun peran penting zakat, yaitu yang pertama sebagai instrumen untuk meredistribusi kesejahteraan dan kemaslahatan. Kemudian yang kedua adanya untuk melawan kemiskinan, yang ketiga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat untuk mengurangi kecemburuan sosial dan memperkuat solidaritas. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan infak. Tidak beda tipis dengan sedekah sih, yaitu infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjai atau membiayai. Menurut bahasa Indonesia, yang artinya infak adalah mengeluarkan harta dalam bentuk zakat ataupun non zakat. Menurut secara terminologi, infak yaitu mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, bahwasanya infak dengan zakat itu berbeda, yang mana dalam infak tidak ada nisab atau batasan harta secara hukum dan haul. Kemudian bahwasanya infak tidak harus dikeluarkan untuk seorang mustahik, tetapi bisa kepada orang tua, kerabat terdekat, fakir miskin, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Dari definisi yang disebutkan saya tadi, bahwasanya infak itu dikeluarkan bisa kepada siapa saja untuk kepentingan tertentu. Tetapi menurut syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umum menurut ajaran Islam, dan bisa dibagikan atau diberikan untuk orang tua, kerabat terdekat, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya infak terbagi menjadi 4 secara hukum, yaitu yang pertama infak mubah, yaitu kepada orang yang berdagang atau bercocok tanam. Kemudian yang kedua infak dengan hukum wajib, yaitu untuk membayar mahar, menafkahi istri dengan talak, dan masih masa iddah. Kemudian yang ketiga yaitu infak haram, yaitu apabila orang kafir berinfak untuk bertujuan untuk
menghalangi syiar Islam, dan infak untuk kepada miskin dengan tidak tujuan hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, infak hukumnya sunnah, yaitu mempunyai dua tipe. Yang pertama yaitu untuk jihad di jalan Allah, yang kedua yaitu untuk menolong sesamanya. Baiklah, selanjutnya mengenai rukun dan syarat infak. Yang pertama, orang pemberi infak, kedua penerima infak, barang yang diinfakkan, kemudian ijab kabul. Yang pertama, orang yang berinfak harus mempunyai barang yang ingin diinfakkan. Kemudian yang kedua, tidak terhalangi suatu hal apapun. Yang ketiga yaitu orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu penerima itu harus ada saat diberikan. Kemudian yang kedua, orangnya sudah dewasa atau balik. Kemudian ketiga berkaitan dengan barang, yaitu barangnya harus ada, kemudian bernilai, dan selanjutnya yaitu yang keempat, ijab kabul. Tanpa ada ijab kabul maka infak tidak akan sah. Selanjutnya syarat dan rukun infak. Yang pertama ada pemberi infak, penerima infak, barang yang diinfakkan, dan ijab kabul. Orang yang pemberi infak itu harus ada yang barang yang diinfakkan, kemudian tidak ada yang membatasi, dan sudah dewasa. Dan penerima infak harus ada saat diberi infak, kemudian sudah dewasa atau balik. Dan ketiga, barang yang diinfakkan yaitu barang yang benar-benar ada, bernilai, dan zatnya dapat dirasakan. Kemudian yang keempat, adanya ijab kabul. Tanpa adanya ijab kabul maka infak tersebut tidaklah. Adapun manfaat dari infak ini yaitu yang saya baca mengenai peneliti. Yang pertama yaitu sarana untuk membersihkan jiwa, kemudian yang kedua sarana untuk realisasi kepedulian sosial, yang ketiga sarana untuk pertolongan sosial, yang keempat sebagai bahwasanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima sebagai salah satu aksiomatik yaitu dalam Islam. Baiklah, selanjutnya mengenai pembahasan topik sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian kepada orang lain secara sukarela, atau dalam artian pemberian secara cuma-cuma. Sedekah ini berbeda dengan infak dan sedekah yang di situ tidak ada nilai jumlahnya ataupun kapan pemberiannya. Dan keutamaan sedekah ini dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya seperti air yang memadamkan api, yang mana di situ menggambarkan bahwasanya bagaimana sedekah itu menghapus dosa diri sendiri, kemudian dapat membantu orang lain. Biasanya sedekah terkenal dengan harta maupun emas dan lain sebagainya, tetapi banyak hal dalam sedekah tersebut. Salah satunya banyak dari contoh-contohnya, yaitu sebagai berikut, terbagi menjadi tiga, yaitu sedekah berupa barang, sedekah berupa tenaga, dan kemudian sedekah berupa senyuman atau nasihat. Sedekah berupa barang dalam artian yaitu baju, celana, maupun yang lainnya untuk korban bencana alam. Kemudian yang kedua yaitu tenaga, yaitu dalam bentuk gotong royong untuk membersihkan rumput-rumput dan lainnya yang ada di jalan, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu nasihat dan senyuman. Senyuman pun itu dinilai ibadah. Berbagai macam untuk cara bersedekah, yaitu bagaimana cara kita untuk bersedekah dengan mengutamakan harta yang halal, tidak mengandung syubhat,
Nauzubillah min dzalik, kalau kita bersedekah menggunakan uang yang hasil korupsi, merampok seperti yang di film-film, makanya dari itu kita dalam bersedekah harus berhati-hati dalam penggunaan harta dan tenaga pun demikian. Apabila kita menyumbangkan sedekah kita dalam bentuk tenaga dan apa yang kita makan itu haram, maka Allah tidak akan ridho apa yang telah disedekahkannya. Maka kita saling mengingatkan bahwasanya harta itu harus diperoleh dengan halal, baik zatnya maupun cara memperoleh. Baiklah, di sini saya ada tips agar sedekah tepat sasaran. Yang pertama yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Maka dengan sembunyi-sembunyi inilah hanya Allah yang Maha mengetahui, tidak ada satupun makhluk kecuali Allah. Allah Sang Khalik yang mengetahui. Yang kedua yaitu bersedekah kepada yang lebih dekat, karena dengan ini kita semua akan membantu sama yang terlebih dekat dahulu sehingga kebutuhannya tercukupi. Kemudian yang ketiga yaitu atas inisiatif kita sendiri tanpa harus ada dorongan dari orang lain, itu lebih baik. Kemudian yang keempat, dilakukan secara rutin. Misalnya saja kita memberi sedekah dalam bentuk makanan dan barang yang diberikan setelah sholat Jumat dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu dengan menggunakan barang seperti makanan yang dilakukan setiap Jumat setelah pada sholat Jumat. Baiklah, selanjutnya terkait ke topik keempat yaitu pembahasan mengenai wakaf. Wakaf merupakan suatu amal jariah, sedekah yang diberikan untuk kepentingan umat. Jadi wakaf ini yang kita ketahui bahwasannya tidak dapat dikurangi, bendanya tidak bisa berkurang nilainya, kemudian tidak dapat dijual dan tidak dapat diwariskan. Kemudian karena maksud dari wakaf ini bahwasanya menyerahkan seluruh harta kepada Allah dengan nama umat atau atas nama umat. Selanjutnya dasar hukum wakaf, salah satu hadisnya yaitu dari Imam Muslim bercerita dari Abu Hurairah. Hadisnya adalah apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Dan peraturan hukum positifnya yaitu peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang tentang pelaksanaan nomor 41 tahun 2004. Teman-teman, syarat-syarat wakaf yang pertama yaitu pemberi wakaf, kemudian yang kedua harta yang diwakafkan, yang ketiga penerima wakaf, dan yang keempat syarat-syarat sihat. Yang pertama pemberi wakaf yaitu benda yang dimiliki harus penuhnya milik pewakaf. Kemudian yang kedua harus sudah balik, ketiga berakal sehat, dan keempat dapat menegakkan suatu hukum. Kemudian dari segi bendanya atau barangnya, itu yang pertama barang yang diwakafkan tidak sah diambil alihkan. Yang kedua yaitu barang dapat dinilai. Ketiga yaitu barang tersebut milik sepenuhnya oleh pewakaf. Yang keempat barang itu berdiri sendiri. Kemudian
penerima wakaf, yaitu muayyan dan ghair muayyan. Kemudian berkaitan dengan syarat syihat, yang pertama yaitu dengan ucapkan kata kekal. Kemudian yang kedua, bahwasanya dapat direalisasikan secara segera. Kemudian yang ketiga, pasti akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, tidak ada ketentuan yang keluar atau ucapan dari wakaf tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya pembahasan kita mengenai hibah yang terakhir, yaitu dalam ensiklopedia yang pernah kita ketahui bahwasannya hibah yang artinya pemberian secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan apapun. Kemudian secara kamus populer bahwasanya hibah yaitu pemberian sedekah atau pengalihan suatu hak. Dalam kamus Munjid pun berasal dari bahasa yahaba yuhibbu hibatan, yang artinya memberi atau pemberian. Kemudian secara kamus bahasa Indonesia yang berarti pemberian secara sukarela atas sesuatu kepada orang lain. Baiklah, mengenai hibah, para ulama fikih sepakat bahwasannya hukumnya yaitu sunnah menurut Imam Syafi'i, Maliki, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4, yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila mereka memberikan kepadamu sebagian mahar tersebut, maka ambillah sebagai sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 4. Berkaitan dengan rukun dan syarat, menurut Rasyid bahwasanya rukun hibah yaitu berkaitan dengan orang yang menghibahkan, yang menerima hibah, kemudian yang barang yang dihibahkan. Kemudian syaratnya jelas, yaitu sudah balik, berakal, dan cerdas. Kemudian macam-macam hibah yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama al-hibah, kedua sodaqoh, yang ketiga wasiat, dan keempat yaitu hadiah. Yang pertama al-hibah yaitu pemberian dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sodaqoh, yaitu pemberian yang dilakukan dengan mengharapkan pahala di akhirat, mencapai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu wasiat, yaitu pemberian hibah yang dilakukan ketika masih hidup, kemudian diberikan setelah pemberi hibah setelah wafat. Kemudian yang keempat yaitu hadiah, berkaitan dengan pemberian yang dilakukan yang menuntut penerima hibah untuk mendapatkan timbal balik. Kemudian hikmah dari hibah ini bahwasanya yang pertama itu menghidupkan kebersamaan dan sifat saling tolong menolong. Kemudian yang kedua menghidupkan menambah kedermawanan atau mengikis sifat-sifat bakhil. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan sifat terpuji. Kemudian yang keempat yaitu adanya pemerataan pendapatan. Yang kelima yaitu memupuk kemakmuran sehingga terjalin persaudaraan yang kuat. Mungkin hanya itu diskusi yang dapat kita sampaikan. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan bermaksud untuk menggurui kalian